Materi pertemuan 1. Konsep dasar analisis laporan keuangan. Pertama, pengertian analisis laporan keuangan. Pada bagian pertama ini kita membahas pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah proses sistematis untuk mengevaluasi, menelaah, dan menafsirkan data keuangan perusahaan, guna mengetahui kondisi serta kinerja keuangan, sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Menurut Kazmir, analisis laporan keuangan merupakan kegiatan menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil, sehingga hubungan yang bermakna antar pos dapat dipahami dengan jelas. Dengan demikian, analisis bukan sekadar membaca angka, melainkan memahami makna di balik angka tersebut. Kedua, tujuan analisis laporan keuangan. Selanjutnya kita bahas tujuan analisis laporan keuangan. Tujuan utama analisis adalah menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Analisis digunakan untuk menilai kinerja perusahaan, khususnya kemampuan menghasilkan laba. Selain itu, analisis juga bertujuan menilai likuiditas perusahaan, yaitu kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Kemudian menilai solvabilitas, yaitu kemampuan memenuhi seluruh kewajiban jangka panjang. Analisis juga membantu menilai efisiensi operasional, memantau pertumbuhan perusahaan, serta menjadi dasar pertimbangan keputusan ekonomi seperti investasi, kredit, dan ekspansi usaha. Ketiga, pihak-pihak yang berkepentingan. Analisis laporan keuangan digunakan oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Manajemen menggunakannya untuk evaluasi kinerja dan perencanaan strategi. Investor untuk menilai kelayakan investasi. Kreditur untuk menilai kemampuan perusahaan membayar utang. Pemerintah untuk kepentingan pengawasan dan perpajakan. Dan karyawan untuk mengetahui stabilitas serta prospek perusahaan. Keempat, jenis laporan keuangan utama. Berikutnya kita masuk pada jenis laporan keuangan utama. Terdapat 4 laporan pokok yang harus dipahami. Pertama, laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan ini menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas pada suatu tanggal tertentu. Persamaan dasarnya adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Kedua, laporan laba rugi. Laporan ini menggambarkan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Komponennya meliputi pendapatan, beban, serta laba atau rugi bersih. Rumusnya adalah laba bersih sama dengan pendapatan dikurangi beban. Ketiga, laporan arus kas. Laporan ini menyajikan informasi aliran kas masuk dan keluar perusahaan. Arus kas dibagi menjadi 3 aktivitas utama: operasi, investasi, dan pendanaan. Keempat, laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menunjukkan perubahan modal selama satu periode. Komponennya meliputi modal awal, laba bersih, dividen, dan modal akhir. Kelima, hubungan antar laporan keuangan. Perlu dipahami bahwa keempat laporan keuangan tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dianalisis secara terpisah. Laba bersih dari laporan laba rugi akan masuk ke laporan perubahan ekuitas. Ekuitas akhir dari laporan perubahan ekuitas akan tercermin dalam neraca. Kas akhir dari laporan arus kas juga tercantum dalam neraca.
Selain itu, data laporan laba rugi digunakan dalam penyusunan arus kas aktivitas operasi. Artinya, setiap laporan merupakan bagian dari satu sistem informasi keuangan yang terpadu. Keenam, kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan sumber informasi utama untuk menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Analisis diperlukan agar data keuangan dapat dipahami secara tepat dan menghasilkan informasi yang relevan. 4. Laporan utama neraca, laba rugi, arus kas, dan perubahan ekuitas harus dianalisis secara menyeluruh karena saling terhubung. Pemahaman konsep dasar ini menjadi landasan penting sebelum mempelajari teknik analisis yang lebih mendalam.